Kondisi seni kreatif dan geliat kepemudaan di masa pandemi ini, kita harus merubah polanya. Ngomong malah mobil, motor lewat terus. Dan ini yang menyebabkan, kok tadi belajar. Seluruh aktivitas kesenian itu mati total. Itu malah bolak-balik jar ya. Seharusnya ngomong sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Saya Wisnu Hadi Praitno, founder Seni Sabuk Janur. Seni Sabuk Janur adalah sebuah wadah bagi segala ekspresi seni. Seni Sabuk Janur saya dirikan dari tahun 2007. Berbicara tentang perjalanan berkesenian, saya, Wisnu HP, mempelajari kesenian Drag Ponorogo dari umur 10 tahun. Selanjutnya, saya juga mempelajari seni pencaksilat. Dalam perkembangannya, di tahun 2004, saya meneruskan sekolah seni di Institut Seni Indonesia Surakarta dengan jurusan tari, mengambil spesial di koreografi atau penciptaan. Dalam perkembangan saya menimba ilmu di kampus, saya juga belajar bersama beberapa maestro seni tari yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Mas Hairi Lento dari Surabaya, Mas Eko Supriyanto, Mbah Mugiono Kasido, ada Mas Miroto, dan juga salah satu mentor saya dalam joget amerta, yaitu adalah almarhum Suprapto Suryo Darmo. Pada perkembangannya, di tahun 2011, saya memilih untuk tidak meneruskan sekolah saya di Institut Seni Indonesia Surakarta, karena saya akhirnya lebih menikmati untuk terjun langsung ke masyarakat, berinteraksi, berkomunikasi dengan anak-anak muda, dan juga bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di akar rumput atau di setiap desa. Selanjutnya, saya juga bekerja sama dengan instansi-instansi di desa dan kelurahan untuk menciptakan event-event festival yang berbasis tentang pedesaan. Kenapa? Karena menurut saya, jika kita membuat sebuah event di desa atau di wilayah pedesaan, maka dampak kepada masyarakatnya langsung dapat, di mana setiap event yang kita buat itu bisa jadi sampai 200-300 juta perputaran ekonomi itu berjalan. Kondisi seni kreatif dan geliat kepemudaan di tengah pandemi tentunya sangat berpengaruh ya, di mana bisa dibilang seluruh aktivitas kesenian saat ini itu off semua. Semuanya tidak bisa dikerjakan. Karena berbicara tentang seni dan kreatif, biasanya kita itu langsung terjun ke lapangan, bersinggungan, berinteraksi, bertemu dengan pribadi satu dan pribadi yang lainnya, bahkan mengumpulkan banyak orang. Maka ketika pandemi ini terjadi, segala aktivitas itu tidak bisa kita lakukan untuk saat ini. Dan ini juga mempengaruhi kepada penghasilan dari teman-teman pelaku seni. Bagaimana gambaran kondisi seni kreatif sekarang? Tentunya mau tidak mau seluruh praktisi seni harus mengikuti pola yang sekarang terjadi, di mana kita harus berpikir lebih kreatif untuk menciptakan karya-karya yang tentunya harus bersinggungan dengan dunia virtual, di mana kita masih terus berusaha untuk menjaga pola bertemu kita dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan teman-teman saya di luar sana itu mereka benar-benar tidak bisa beraktivitas dalam konteks berkesenian. Nah, tentunya teknologi lah yang menolong kami saat ini, dan juga kami harus bisa berkolaborasi dan mengenal teknologi lebih jauh lagi agar kreativitas ini terus berjalan. Kondisi inilah yang akhirnya secara tidak langsung mengkondisikan para seniman untuk terus mau belajar, mau mengenal, di mana gaya yang lama sebelumnya mereka harus berinteraksi secara langsung, yang sekarang berubah menjadi dunia virtual. Jadi kalau saya melihat sekarang, memang ini suatu hal yang bisa dibilang hal yang baru, tetapi alhamdulillah teman-teman juga sudah bisa mengikutinya.
di mana konteks dalam pandemi ini secara tidak langsung merubah pola teman-teman untuk berkreativitas. Ketika pandemi ini masih terus berjalan, maka ini juga mempengaruhi kami untuk bisa berkarya, di mana penyelenggaraan event dan juga perizinan semakin ketat. Bahkan di beberapa bulan yang lalu, banyak aktivitas kebudayaan yang memang benar-benar tidak boleh dilakukan. Tentunya kami kecewa, tetapi kami juga berpikir bagaimana agar kasus pandemi ini cepat selesai dan kami juga tidak ikut menjadi bagian dari penyebar virus itu sendiri. Dan sebenarnya kami sebagai seniman juga sudah berusaha untuk bisa mengikuti protokol yang harus dikerjakan. Sekali lagi, kami terus mencari solusi untuk terus bisa berkarya di tengah pandemi ini. Tentunya ketika kami diberikan ruang untuk berkarya di tengah pandemi ini, kami pasti akan mengikuti prosedur protokol kesehatan tentunya, di mana sekali lagi kami membatasi penonton. Kami juga selalu ikut mengkampanyekan bagaimana jarak antara penonton satu dan penonton yang lainnya, pentingnya masker, hand sanitizer, dan berbagai macam cara untuk proses pencegahan penularan COVID itu sendiri. Tentunya sekali lagi bahwa karya-karya kami akhirnya bersifat virtual, di mana kami tidak bisa mengundang banyak orang. Dan inilah yang akhirnya kami harus bekerja sama dengan para anak-anak muda untuk bisa ikut menginformasikan karya-karya kami melalui seluruh media sosial, baik melalui fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Jadi menurut kami terus akan berkarya sampai kapanpun. Kalau saran saya bagi seluruh seniman, teruslah teman-teman semuanya untuk terus berkarya, menciptakan karya-karyanya. Tentunya karena saat ini masih dalam konteks pandemi, lebih baik kita membuat karya yang bersifat virtual. Dan sebenarnya ini juga menambah pemahaman kita, pengetahuan kita, bagaimana karya-karya kita juga bisa terdokumentasikan dengan baik. Dan ini menjadi suatu karya yang ke depan bisa kita nikmati, entah itu 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Jadi saran saya, jika toh memang teman-teman ingin menciptakan karya, saya menyarankan di ruang yang tidak terlalu luas. Di situ protokol kesehatan terus dijaga, dan yang paling penting adalah teman-teman bisa bekerja sama dengan seluruh anak muda, di mana hari ini anak muda ini jauh mengenal bagaimana mengoperasionalkan teknologi dalam proses promosi sebuah karya. Jadi sekali lagi menurut saya, teman-teman semuanya jangan takut untuk membuat sebuah karya melalui virtual. Kalau Anda punya HP, pakai HP. Kalau Anda punya alat yang lebih baik, pakai alat yang lebih baik. Karena pada intinya sebenarnya sebuah karya itu apa yang ingin Anda sampaikan melalui karya itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semuanya, jangan takut untuk terus berkarya, jangan takut untuk belajar, karena sekali lagi menurut saya seorang pelaku seni adalah mereka-mereka yang bisa memberikan warna dalam kehidupan ini. Terus berkarya teman-teman seniman, insya Allah kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Saya Wisnu Hadi Praitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergerak.